Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema besar dari gereja kita di tahun 2023 ini ialah agar setiap kita jemaat Tuhan boleh semakin terus bertumbuh dan semakin mengenal Kristus. Hal ini perlu diingatkan agar setiap kita boleh memiliki respon yang benar dalam kita menghadapi setiap tantangan, persoalan, dan masalah yang Tuhan izinkan di hari-hari ke depan yang semakin tidak menentu ini. Hal ini juga menjadi doa dan concern dari Paulus bagi jemaat di Efesus. Paulus berdoa agar jemaat di Efesus diberikan roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Allah dengan benar. Hal ini tertulis dalam Efesus 1 ayat 17 yang berkata, "Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Mengapa Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus boleh mendapatkan roh hikmat dan wahyu? Dari sini kita dapat belajar bahwa untuk kita dapat mengenal Allah dengan benar, maka diperlukan ketiga hal tersebut: roh, hikmat, dan juga wahyu. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan roh, hikmat, dan wahyu? Roh diambil dari akar kata bahasa Yunani yang artinya pneuma, yang artinya roh Allah sendiri. Dari sini kita dapat belajar bahwa untuk kita dapat mengenal Allah dengan benar, maka kita tidak dapat menggunakan akal pikiran kita sendiri. Kita memerlukan Roh Kudus, yaitu roh Allah sendiri yang menuntun kita untuk kita dapat mengenal Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat diambil dari akar kata dasar Yunani yaitu sophia yang artinya pengertian dan juga kebijaksanaan. Dari sini kita juga dapat belajar bahwa untuk mengenal Allah dengan benar, maka tidak hanya diperlukan Roh Kudus yang membantu kita, tapi kita juga perlu menggunakan akal budi kita untuk kita dapat mencerna setiap informasi yang kita dapatkan tentang Allah. Dan hal ketiga yang perlu kita miliki untuk dapat mengenal Allah dengan benar yaitu wahyu, yang diambil dari akar dasar kata Yunani apokalipsis yang artinya pernyataan yang kita terima secara pribadi dari Tuhan. Tentu saja, untuk kita dapat menerima pernyataan pribadi dari Tuhan, maka kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Dari sini kita dapat belajar juga bahwa untuk dapat mengenal Allah dengan benar, kita tidak dapat mendapatkan secara otomatis. Kita tidak bisa serta-merta berkata bahwa saya sudah mengenal Allah dengan benar hanya karena saya mempercayai Yesus Kristus. Kita tidak dapat serta-merta berkata saya sudah memiliki pengenalan akan Allah yang benar karena saya sudah rajin ke gereja dan setiap minggu mendengarkan khotbah dari pendeta. Karena untuk kita dapat memiliki pengenalan akan Allah yang benar, kita perlu memiliki proses yang berkesinambungan bahkan seumur hidup kita. Di mana melalui prosesnya, kita merelakan diri kita untuk dapat diajar oleh Roh Kudus, mau belajar setiap hari dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan tentunya untuk kita direlakan, mau menerima wahyu Tuhan, pernyataan Tuhan melalui doa-doa pribadi kita. Pertanyaannya, sudahkah saat ini kita mengenal Allah dengan benar? Sudahkah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan di setiap hari kita? Karena pengenalan akan selalu selaras dengan yang namanya hubungan. Tanpa adanya sebuah hubungan, tidak mungkin akan timbul yang namanya pengenalan. Dan tanpa adanya pengenalan, tidak mungkin timbul yang namanya kepercayaan. Begitu pula apabila kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, namun kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan,
maka kita perlu mempertanyakan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saat ini, biarlah masing-masing dari kita boleh dengan jujur mengevaluasi dan bertanya, sejauh mana kita sudah mengenal Allah yang sedang kita sembah saat ini? Sejauh mana kita sudah memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dan juga firman Tuhan dari hari-hari yang sudah kita jalani? Biarlah masing-masing dari kita yang dapat dengan jujur menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati.